orang-orang yang munafik. Astagfirullahaladzim. Saat ini sudah berlangsung berarti ya adu domba itu. Tapi mereka tidak menyadari, karena mereka sedang asik dengan dunianya. Astagfirullahaladzim. Tidak menyadari sedang adu domba. Tapi memang akhir-akhir ini banyak keributan, khususnya di daerah Jakarta ya, antara aparat dan warga masyarakat. Entah itu peraturan. Biasa sebagai kota metropolitan, Jakarta menyimpan potensi tenggelam. Bahkan ancaman tenggelamnya wilayah pesisir Jakarta sudah pada tahap mengkhawatirkan. Lantas langkah apa yang perlu diambil guna menghadapi penurunan permukaan air laut? Pemirsa, di balik hingar-bingar dan kesibukan dari Jakarta terselip potensi bahwa ibu kota negara ini akan tenggelam. Bahkan pesisir Jakarta diduga sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Lantas langkah apa yang akan diambil terkait dengan penurunan muka tanah dan naiknya air laut? Bersama saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, berikut liputannya. Di tengah gemerlap pembangunan dan dinamika kota metropolitan, siapa sangka Jakarta menyimpan potensi bencana. Ancaman Jakarta tenggelam pun seolah kian nyata. Hal ini terlihat dari penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah Jakarta yang telah berlangsung bertahun-tahun. Selain dipicu oleh maraknya penggunaan air tanah, penurunan permukaan tanah juga sebagai dampak. Gelap. Itu yang saya takutkan antara orang munafik yang berjubah itu dikhawatirkan gitu. Pocong begitu. Jangan salahkan kaum muslimin dan muslimat. Mereka tidak bersalah. Siapa sebenarnya yang harus kalau mau cari yang salah, sebenarnya pokok masalahnya ada di mana? Di hati mereka, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Salam Muslim Jagat. Terima kasih untuk seluruh muslimah pada Muslim Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, betul pada Muslim Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya ditemani sama Bang Idris. Insyaallah malam hari ini kita akan coba melakukan mediumisasi terkait sebuah informasi ataupun sebuah ada sahabat kami yang dari Malaysia itu memberikan video, dan di sana video itu berisikan tentang seseorang yang meramalkan Jakarta menjadi banjir darah. Sebentar lagi Jakarta akan menjadi banjir darah. Nah, ini ada salah satu ahli spiritual atau peramal ataupun nggak tahu namanya, tapi mengatakan bahwasanya Jakarta akan menjadi lautan darah di dalam waktu dekat ini ataupun dalam hitungan tahun itu. Nah, ini kita akan coba mengungkap dengan cara mediumisasi terkait kabar dari salah satu spiritual yang ada di Malaysia yang mengatakan bahwa Jakarta akan banjir darah. Walau alam bisawab terkait kabar ataupun dari sahabat kami yang ada di Malaysia. Terima kasih informasinya. Ini bisa menjadi sebuah sebuah patokan ataupun sebuah topik dalam sebuah video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya kami yang ada di Indonesia dan umumnya untuk umat muslim di Indonesia. Terkait Jakarta akan menjadi lautan darah, apakah itu akan benar terjadi dan apa penyebabnya? Nanti kita akan coba berdialog dengan salah satu jin. Insya Allah jin kita akan menghadirkan salah satu jin yang sudah muslim
yang sudah dulu pernah kita muslimkan untuk berdialog tentang Jakarta ini, apakah benar akan menjadi sejarah walau alam bisawab. Untuk sedulur pada Mas Jakarta, bahwasanya nanti kita berdialog dan wajib harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai suatu gambaran dan wawasan agar kita bisa lebih memperbaiki diri, mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang itu siap? Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya penting itu yang saya pegang dan semua keluarga yang hidup di rumah pokoknya tidak ada efek sampai migrasi jenis dan seterusnya. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semua terbangun hanya energi yang saya pengen yang bisa masuk dalam tubuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok jin yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Nur Cahaya Nirwana yang mengetahui tentang seluk-beluk kota dari Jakarta dan yang mengetahui tentang mitos peramal yang ada di luar Indonesia yang mengatakan Jakarta akan menjadi banjir darah. Saya minta hadir masuk dalam tubuh Anda. Jika ada jin pasukan Dajjal yang ingin mengadu domba, yang memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan hancur. Hanya rezeki yang sekarang yang bisa memberikan informasi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sehingga busuk, semuanya hancur. Menyatu dengan jasad ini, menyatu dengan jasad mediator, semua kita suaranya dan ingatannya semuanya menyatu. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Dan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Panggil saya ke sini. Iya, mohon maaf ya. Punten. Kalau saya mengganggu, tidak sopan dalam menghadirkan, saya mohon maaf. Ini dengan siapa ya? Ini dengan siapa, Mbak? Dari golongan apa? Mohon maaf kalau mengagetkan Mbah atau Eyang tiba-tiba di sini, saya mohon maaf. Bingung tempat di mana ini. Nah, alhamdulillah ini tempat kami, Mbah atau Yang. Tempat kami berzikir, tempat kami ngopi, makan, ya alhamdulillah. Mohon maaf kalau ke tempat kami ini tidak berkenan atau bagaimana menurut Mbak, mohon maaf. Kenapa ya? Salam kami. Ya? Salam kami untuk kalian. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih. Oh, sama-sama atas undangan ini. Oh, subhanallah. Alhamdulillah ya. Jangan tidak mengurangi rasa hormat. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita bertemu di sini, yang hadir di sini. Itu semuanya atas takdir Allah, tidak ada yang kebetulan ya.
Kalau boleh tahu yang ini siapa, dari mana? Atau boleh terkena yang memberikan nama? Iya, ya. Ya. Silakan yang perkenalkan nama. Atau dari mana tadi yang waktu saya minta hadir ke sini, yang ada di mana? Saya dari jauh. Jauh. Masih di tanah Jawa Barat atau Jawa Tengah ya? Seberang lautan. Seberang lautan. Laut Selatan ya? Iya. Iya, mohon maaf ya, ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, kami bicarakan, kami obrolin dengan Eyang. Kalau Eyang bersedia menjawab, semoga Eyang bersedia menjawab. Kalau tidak bisa bersedia menjawab, tidak apa-apa ya. Bagaimana Eyang? Boleh tidak saya bertanya? Silakan. Oh ya, alhamdulillah. Ini ya, kami dapat informasi atau kabar dari sahabat kami yang ada di Malaysia terkait tentang Jakarta, yang katanya Jakarta sebentar lagi akan menjadi atau akan ada banjir darah di Jakarta. Sama ya? Kalian sedang diadu domba. Udah domba. Mohon maaf ya. Diadu domba. Siapa yang mau adu domba ya? Orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik. Astagfirullahaladzim. Saat ini sudah berlangsung berarti ya, adu domba itu. Tapi mereka tidak menyadari, karena mereka sedang asik dengan dunianya. Astagfirullahaladzim. Tidak menyadari sedang adu domba. Tapi memang akhir-akhir ini banyak keributan, khususnya di daerah Jakarta ya, antara aparat dan warga masyarakat. Entah itu peraturan, entah itu sebuah statement, sehingga peraturan itu menjadi bertolak belakang dengan masyarakat dan pemerintah. Akhirnya pemerintah menurunkan pasukan untuk menguruskan semua. Apa itu termasuk juga ya? Karena ambisi mereka masing-masing ingin menduduki pemerintahan. Ingin menguasai itu. Kalau memang itu akan terjadi sampai ada banjir darah, berarti kan banyak sekali korban itu ya. Astagfirullahaladzim. Semoga adu domba ini tidak berlangsung berlarut-larut, yang biar tidak terjadi hal yang buruk. Bagaimana nih yang kira-kiranya, apa yang harus masyarakat khususnya daerah Jakarta agar tidak mudah diadu domba ya?
Jangan memerangi para ulama. Jangan memerangi para ulama. Iya. Ulama banyak di Indonesia dan juga ada di Jakarta. Para habaib Suriah Rasulullah juga. Hati mereka gelap. Hati mereka gelap. Ya. Karena mereka saling bermusuhan. Saudara makan saudara, teman makan teman. Saudara, Semua dimakannya. Tidak peduli siapa dia. Saling membinasakan satu sama lain. Itulah imbasnya. Bertobatlah mereka sebelum bencana datang. merinding semua saya. Kalau ulama dan para umat muslim yang diadu domba sesama muslim, akhirnya terjadi sebuah pertumpahan darah, itu sangat disayangkan ya. Sesama muslim diadu domba tadi sampai pertumpahan darah, itu bagaimana ya sampai saat itu? Itu akan terjadi. Itu akan terjadi karena mereka tidak menyadari. Gelap hatinya. Kenapa bisa gelap hatinya ya? Kenapa tidak? Karena kemunafikan mereka. Agama menjadi tameng buat mereka untuk melindungi jabatannya. Tapi imbasnya ke masyarakat kecil, imbasnya ke masyarakat yang tidak tahu. Itulah mereka. Tapi ada saatnya mereka akan dibinasakan satu persatu. Bagi mereka yang beriman, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah. Kenapa yang menangis sedih melihat kondisi saat ini? Sedih itu pada darah akan terjadi. Astagfirullahaladzim. Tumpah darah akan terjadi. Banjir darah akan terjadi. Allahu Akbar. Semoga Allah malam syawab kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan mereka, kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang munafikin. Insya Allah ya, insya Allah. Hanya kalau kita mengikuti nafsu ikan akan sakit. Karena kita golongan dari mereka secara tidak langsung. Semoga kita termasuk terselamatkan dari orang-orang yang golongan orang munafik ya. Karena orang munafik itu akan berakhir di neraka paling dalam. Itulah mereka, perebutan kursi-kursi kekuasaan. Kenapa ya? Dia beliau menahannya semakin terus. Saya mau menahan susah. Kenapa ya? Kenapa di tempat ini ada apa nih? Ada yang mendengarkan kita. Oh, dari golongan apa? Golongan muslim. Jin muslim. Alhamdulillah. Ada pesan itu, ada salam itu. Ya di sini alhamdulillah kami sudah membuat tempat majelis gaib di samping untuk jin-jin muslim yang sedang menjalankan amaliyah ya. Mohon doanya ya agar kami tetap istiqomah
tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho dari guru kami. Saya minta saran dari yang ataupun masukan ataupun nasihat terkait Jakarta ini suatu saat terjadi pertumpahan darah atau banjir darah, agar kami yang ada di sini dan semua sahabat kami yang ada di sana di Jakarta agar terselamatkan. Bagaimana agar terselamatkan dari benturan yang sangat dahsyat itu? Akan terjadi, tapi kalian tetap istiqomah. Insya Allah. Akan terjadi benturan sesama umat. Sama muslim. Ini yang saya khawatirkan, adu domba. Tidak, sepertinya tidak muslim saja sepertinya. Tidak muslim saja. Ya, seperti tidak muslim saja. Kenapa bisa seperti itu? Dari golongan orang kafir pun akan berbenturan. Gelap sekali. Inilah manusia saat ini yang kita mengalami fase akhir zaman. Sudah terjadi sekarang. Sudah mulai terjadi. Iya. Semoga kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami terhindar dari itu semua ya. Adu domba ini antara umat muslim ataupun di luarnya terhindar dari itu semua. Bagaimana berbala adu domba ini bisa teratasi ya? Bagaimana sikap umat muslim yang seharusnya agar tidak mudah terpecah belah? Harus saling menahan emosi. Bersabar. Kalau sering mawas diri sebenarnya, merenung malam apa yang kita lakukan ini. Jika kita dibenturkan sesama muslim itu kan sangat menyedihkan. Itu bagi Nabi itu sangat sedih itu melihat kondisi umatnya diadu domba seperti ini. Astagfirullah. Apa seperti ini menyayat dari penglihatan Anda melihat ini semua menyayat hati kalian, menyayat hati Pak Suci dengan melihat kondisi manusia yang seperti ini. Tapi di ibu kota banyak alim ulama, itulah mereka saling berbenturan. Iya. Tapi sesama ulama. Iya, saling berbenturan satu sama lain. Mereka tidak menyadari karena mereka berteman dengan para iblis. Ada yang berteman dengan iblis. Iya. Karena dunia lagi. Iya. Dunia lagi, uang, harta, tahta itu salah satu senjata iblis itu. Para habaib tidak menjamin. Iya. Hanya kalianlah yang bertugas untuk mendamaikannya. Insya Allah kami rakyat orang biasa, Allah Akbar. Sedangkan kalau ada itu zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang tadi saya bilang katakan, mereka orang-orang golongan munafikin. Allah Hanya berbaju putih, tapi hatinya gelap. Allah Akbar. Itu yang saya takutkan, antara orang munafik yang berjubah itu dikhawatirkan itu. Allah Akbar. Pocong berjubah.
Jangan salahkan kaum muslimin dan muslimat. Iya. Mereka tidak bersalah. Siapa sebenarnya yang harus, kalau mau dicari yang salah, sebenarnya pokok masalahnya ada di mana? Di hati mereka masing-masing. Itu ingat, ini loh, kasih peringatan di hati masing-masing. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Iya. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Ya, Insya Allah setelah hatinya bersih akan pemahaman yang Insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk ya. pakaian tidak menjamin. Yang tidak menjamin ya. Seperti saya memakai seperti ini, imamah ini tidak menjamin saya itu orang alim ya. Saya masih tergolong orang-orang yang munafik. Hati yang berbicara. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita bicara hati juga luas maknanya ya. Iya. Teguhkan hati kalian. Insya Allah ya. Insya Allah. Mereka orang-orang ujubah. Biarlah mereka akan mendapatkan teguran sebelum darah bercucuran. Astagfirullahaladzim. Semoga tidak ada darah keluarga kami dan keluarga kami yang tertumpah di sana saat itu terjadi ya. Tidak ada, insya Allah. Amin ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat tidak bersalah. Iya. Amin ya Allah. Mereka lah yang mengerti, tapi mereka mengabaikan. Itu yang orang munafik ya. Mereka berilmu, Iya. tapi mereka tidak mengamalkan. Astagfirullah. Hanya mementingkan dunia mereka. Iya. Iya. Semoga kami terhindar dari itu semua ya. Tidak terpenting jemaahnya banyak atau berjubah. Tidak terpenting itu. Tidak penting itu. Yang penting hatinya. Ya, bersihkan hati kalian. Insya Allah ya. Insya Allah. Subhanallah. Jakarta banyak ulama, banyak ulama besar, Iya, banyak sekali. banyak sekali Ya. yang besar. Ya. Wali kutub pun ada di Jakarta. Ada. Ya, tapi wali itu berdiam, mengumpat dia, berdiam di suatu daerah. Itulah wali kutub, hanya memantau. Hanya melihat saja. Lihat saja dia mengumpat suatu daerah. Ya, itulah wali kutub. Wali kutub ada Ya. di Indonesia ya. Ada. Tapi dia tidak menawarkan dirinya. Iya. Karena beliau adalah Ya, saya pernah dengar tebang camping pakaiannya. macam-macam. Iya. Itulah wali kutub. Orang tidak mengenal dia, tapi dia mengenal hati mereka masing-masing. Suatu saat dia akan menampakkan dirinya. Iya. Insya Allah yang doakan kami yang di sini agar kami istiqomah yang Tidak perlu saya sebutkan namanya. Mungkin kalian sudah tahu siapa beliau. tentang beliau. Iya. Allah Akbar. Di sana tinggalnya, di ujung Jakarta. Di Jakarta. Sana Iya. pakaiannya Compang Santai. sederhana. Itulah dia. Salah yang mungkin karena itu orang-orang pilihan Allah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait wali yang sebagai penancang bumi. Jika wali kutub itu sudah pergi, bumi itu akan terguncang habis ya. Semoga beliau masih ditugaskan di Indonesia masih lama. Semoga amin amin. Dia tidak berjubah. Tidak
musibah. Tidak. Ah, Tidak ada orang yang mengenalnya. Hanya orang-orang tertentu yang mengenal beliau. yang hatinya sudah bersih, yang ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan beliau. Iya, tidak sembarang orang Tidak sembarang orang ya. bisa bertemu dengan beliau tanpa diundang pun. Kalau beliau datang, beliau akan datang hadir. Ya. Beliau tahu mana yang nafsu dan mana yang tidak. Itulah pesan saya. Iya. Terima kasih ya, doakan kami ya agar kami, anak keturunan kami, darahnya tidak tumpah dan korban adu domba. Semoga kami terselamatkan itu semua ya. Terima kasih sudah berkenan hadir ya. Terima kasih wawasan dan nasihatnya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya mohon dimaafkan ya. Silahkan ya. Ada pesan lagi ya. Sudah cukup. Bererat silaturahmi, Insya Allah ya. itulah ujung tombaknya. Mempererat persaudaraan. Ya, Iya. semua silaturahmi. Iya. Insya Allah ya akan kami lakukan semaksimal mungkin. Ya. Silakan yang kembali ya. Melanjutkan tugasnya. Mohon maaf kalau saya salah kata. Sang yang berjaya. Udah sebenarnya tidak bisa dilihat oleh jin fasik atau pasukan dajjal. Keluarnya tidak dilihat, semuanya tidak tertutup. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar, subhanallah. Ini bisa dibilang besar ya, luar biasa. Berdialog kali ini nasihat yang sangat luar biasa. Bahwasanya tidak menjadi jaminan ya antara jubah dan imamah itu. Yang tadi diceritakan oleh jin itu bahkan orang yang dijubah dan imamah itu gelap hatinya karena mereka tahu tapi tidak melaksanakan. Itu tercap sebagai golongan orang munafik. Wah, alhamdulillah, semoga kami di sini semua dan semua sahabat kami yang ada di sana, di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan dan di seluruh Indonesia, semoga kita semuanya terhindar dari orang-orang yang munafik. Dan Jakarta akan banjir darah walau semuanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dipercaya sepenuhnya terkait ini semua. Ini sebagai wawasan agar kita lebih berhati-hati lagi, jangan sampai mudah diadu domba. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.